Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di konten Katsaku. Hari ini kita akan membahas, kita mau ngapain sih teman? Benernya. Aku tak curhat sih ke. Kamu mau curhat, oke. Aku curhat dulu. Ya, kita jarang ya curhat begini ya. Ya. Biasanya kita curhat di live streaming gitu ya. Dengan Biasanya kan keabsurdan kita. teman-teman yang curhat biasanya. Oh, iya. Ini gantian, aku yang curhat. Iya. Aku yang curhat. Kadang-kadang kita perlu juga sih. Anda udah banyak yang sudah dipendam ya? Banyak sih ya. Besok kita kulik satu persatu. Ya, masalahku akhir-akhir ini adalah berkaitan dengan konten kreator ya. Konten kreator. Ya, aku sebagai konten kreator di channel yang game nyantuy. Ya. Itu kan merasa bikin video. Aku tetap bikin video karena aku kebutuhan untuk mencari viewer. Bicara viewer. Ya. Cuman cara aku mencari viewer tetap ada unsur cari perhatian, caper lah. caper. Ya. Oh. Tapi emang targetnya untuk cari viewer gitu loh. Jadi aku bingung. Ini kondisi kata-kata caper itu tuh konteksnya itu negatif. Aku Iya, memang di milking juga kan. betul, dan aku sendiri itu ngerasa memang aku cari perhatian untuk mendapatkan viewer. Ya. Nah, tapi ya itu dengan kata-kata caper masih negatif, tapi aku melakukan hal tersebut dalam hati itu kayak ada yang ini benar apa salah. Ada yang menggelitik ya. Ada yang mungkin mengganjal ya. Betul. Kan? Apakah yang aku lakukan ini benar atau tidak gitu. Seperti itu. Nah, nek menurutnya Mas Hantoro pripun? Ya sebenarnya ini kita kembali ke niatnya awal ya. Kalau kamu memang ingin mendapatkan view yang banyak dengan cara yang berbeda, itu pastinya kita juga mencari perhatian dari para viewers kan. Teman-teman, apalagi teman-teman kita yang solid juga ya, pasti oke lah. Pasti support lah dengan apa yang kita lakukan. Tapi terkadang apa yang kita lakukan itu untuk orang-orang yang belum sefrekuensi, apalagi yang jarang mampir di konten kita, itu apa sih ini anak caper banget gitu loh. Mereka menganggap hal yang kita lakukan itu mencari perhatian tapi berlebihan, padahal dia nggak tahu kalau biasanya kita memang kayak gini apa. Gitu. Iya, seperti itu. Dan sebenarnya banyak sih, maksudnya caper ini kegiatan apa sih? Masuk kegiatan ya? Masuk. Aktivitas kayak sehari-hari gitu. Tapi seseorang lah, istilahnya orang yang caper itu nggak serta-merta hal itu adalah hal yang negatif. Memang ada caper-caper yang negatif ya. Kita melakukan hal sesuatu yang nggak seakan itu nggak di porsinya kita paksakan gitu loh. Oke. Kalau dulu ada ini ada kayak tren caper. Ada tren caper dulu. Jadi lagi musuhan sama pacarnya gitu, terus menyayat. Itu fungsinya apa? Itu kan caper, itu biar masa saya SMP. Iya, biar kasihan juga kan. Terus berarti biar suruh berhenti terus aku kembali padamu gitu konteksnya. Itu kan caper kan konteksnya. Iya. Padahal diobrolin biasa sebenarnya juga bisa. Betul. Nah, kayak gitu contoh-contoh caper yang salah satu contoh yang salah, negatif ya. Okay. Terus kalau kita juga melihat di dunia sosial media ya, itu banyak konten kreator yang mereka terkesan caper ya. Contohnya siapa itu yang Cogil, Satria Mahathir. Satria. Ya, tahu. Maaf ya, aku mabok gitu kan. Oke. Ada kan itu kan cara caper dia, walaupun kita nggak tahu ya maksudnya tujuannya apa gitu. Mohon maafnya sih bagus. Tapi maboknya itu kita nggak support lah untuk mabuknya, atau dengan cara-cara yang lain kurang bagus lah, bisa dengan cara yang lain. Ada konten-konten kreator lain yang dengan cara-cara yang nyeleneh, itu yang di mana yang itulah peragaan busana tren di jalan raya itu yang barengan sama JJ Fashion Week apa ya itulah pokoknya itu ada yang baru kan, ada yang Shamba gitu kan. Aku malah nggak tahu tuh. Dia pakai, perhatianku tidak sampai situ sepertinya. Itu cuman lewat aja di timeline. Dia pakai celana tangkap 3 sampai bawah dengkul gitu, terus jangan dicuci dan lain sebagainya, ada manfaatnya, ada vudunya katanya. Itu kan salah satu cari perhatian dengan cara yang nyentrik, unik gitu loh. Tapi jadi memang ya kalau nggak pernah ngikutin dia jadi kayak aneh ya. Iya, kayak aneh. Tapi emang di situ kan
trennya memang mencari sebuah keunikan. Ya, walaupun dengan karena sesuatu yang unik itu terkadang kita kan asing ya. Asing. Oh, aneh banget sih gitu. Terus kalau dulu ada ini, mereka membuat sebuah karya yang karyanya itu cukup kontroversial. Kayak dulu GGS. Oh iya, kadang-kadang swag. Iya, terus yang like juga kan. Yang like, itu juga ada di situ juga sih ya. Iya. Satu geng di situ. Nah, itu kan cara-cara mereka tuh dengan cara-cara satir mungkin, bahkan ada yang tutup poin banget ya, maksudnya YouTube lebih dari TV. Walaupun sekarang ya sama aja. Cuman ya itu emang pengebrek awal ya. Tapi dengan kata-kata itu memang menunjukkan, ayo lihat nih di YouTube aja, nonton di YouTube aja gitu. Iya, itu nggak usah nonton TV. Nah, seperti itu. Ya mungkin untuk itu kan contoh negatifnya. Nah, kalau yang positifnya ini di mana? Positifnya apakah bisa nih konsep caper ini tuh dibawa dalam ranah yang lebih baik? Lebih baik ada. Mungkin kamu bisa kita bisa belajar. Belajar tuh bisa jadi fasilitas untuk caper loh. Belajar fasilitas untuk caper. Iya. Oke. Ada kok yang ngapain sih belajar caper doang kan nanti akhirnya. Padahal dia belajar tuh bukan untuk caper doang, emang buat motivasi. Itu adalah motivasi dia belajar itu sebuah usaha dia untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus, untuk mendapatkan sebuah kecerdasan dan lain sebagainya. Kalau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan orang yang lain dianggap caper, itu ya nggak caper apa ya gitu makanya itu. Terus ada juga hal-hal kegiatan positif yang kita memerlukan perhatian orang, contohnya donasi ya kan, kita donasi ke mana, misal kita bisa. Betul. Itu kan dia juga platform donasi yang itu mencakup banyak orang. Betul. Bahkan kalau misalnya orangnya dikit, orang kaya raya support gitu udah full gitu, bisa aja. Tapi kan kalau dengan banyaknya itu juga kebersamaan kan. Betul. Jadi memang butuh banyak perhatian untuk mau membantu semakin donasi. Semakin banyak orang yang speak up, semakin banyak orang yang support, dan semakin banyak orang yang share, maka akan lebih cepat terkumpul uang donasi tersebut. Ya. Terus ada lagi misal perhatian yang seperti apa yang mungkin bermanfaat ya. Kadang ini kita nggak kita sih, kalau kita berdua insya Allah denger lah. Oke. Dengan cara-cara caper itu kita tahu lah. Ada yang mencari perhatian dengan adzan. Iya. Adzan itu mencari perhatian. Bisa. Iya bener sih. Maksudnya kan memang ini adzan nih waktu nih sholat ngajak gitu kan ya. Sebuah ajakan itu juga cari perhatian. Ya betul. Iya juga ya. Terus pengumuman. Harus bicaranya perhatian. Oh iya. Pintu teater. Oh iya. Perhatian juga minta perhatian. Itu hal yang positif. Ya. Kenapa? Karena kalau hal itu tidak disampaikan, tidak mencari perhatian, tuh nggak ada yang tahu kalau pintu bioskop 2 sudah dibuka. Akhirnya tiba-tiba orang masuk, udah habis filmnya kan. Bisa. Jadi termasuk marketing itu juga konteksnya caper yang positif ya. Iya. Memang ada tujuan yang memiliki nilai. Iya, campaign itu ada yang negatif, ada yang positif. Intinya caper itu bisa digunakan di dua kubu ini, entah kubu yang positif atau kubu yang negatif. Oke. Tapi kalau dari nilainya kan ada nilai yang negatif dan nilai positif, ada manfaat. Jadi ada manfaat yang diambil kan? Ada, pasti ada. Manfaat kan ada ranahnya, manfaatnya sedikit, rada banyak, sama yang panjang, sama banyak banget kan bisa ya? Iya. Kalau aku pernah dengar, itu tuh ada standar manfaat yang jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang, jangka panjang sekali itu. Iya, ada itu kayak gitu. Nah, bisa nggak sih targetnya kan kalau jangka panjang sekali kan targetnya ada bermanfaat sampai ke akhirat. Piye carane caper tapi selamat nang akhirat. Nah, ini kita breakdown dulu ya dari yang jangka pendek ya. Jangka pendek. Kamu pernah teriak manggil atau kamu juga di depan rumah itu ngapain sih biar orang datang. Jangka pendek. Ada contoh caper jangka pendek itu aku ngeliatnya kucing. Kucing itu sering banget kalau lapar garu-garu atau apa, bisel-bisel pengen diminta dikasih makan ya, gitu, kasih gitu. Ngasih muka-muka melas. Ya, jangka menengah mungkin campaign itu tadi bisa ya, campaign. Ya, jualan.
Nah ini kita yang apa namanya jangka panjang sekali kan, berarti yang harus kita cari tahu kan. Yang kita cari tahu jangka panjang sekali berarti kan selamatnya nggak cuma di dunia tapi selamat di akhirat, dan beruntungnya itu nggak cuma di dunia tapi beruntungnya di akhirat. Iya Caranya. Nah kita juga harus tahu ini kita harus cari capernya kemana ya, cari perhatiannya kemana ya kan. Ini deal kalau akhirat berarti ke Allah lah berarti. Iya, ke Tuhan, ke Sang Pencipta. Sang Pencipta. Sang Pencipta. Nah, bagaimana kita apa namanya cari perhatian ke Sang Pencipta? Ya pertama ibadah. Oke. Ya kan. Yang kedua ya melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu juga termasuk ibadah. Oke. Bisa kan. Ya lebih ke itu menyeluruh sih. Ya. Soalnya kan ibadah di Islam kan ibadahnya juga nggak cuman yang wajib-wajib saja. Ya betul. Kalau dalam Islam juga kita juga bisa melakukan sunnah. Sunnah ya, itu sunnah jelas. Nggak wajib kan? Nggak wajib, jadi nggak wajib tapi sunnah ya kan. Boleh dilakukan. Iyalah. Ada tuntunannya juga, kalau kita sesuai dengan tuntunannya kita akan mendapatkan pahala. Seperti itu konsepnya akan nanti akan di apa namanya ditebus apa namanya? Tukarkan. Nah, ya dikonvert ke di hari akhir, yaitu untuk mendapatkan perhatian dari Sang Pencipta tersebut. Tapi kan sering banget nih Mas, ini kondisinya rajin nang masjid, ikut kajian. Misal kayak teman kita udah jadi pengkhotbah gitu, khotbah Jumat gitu, sudah sampai ranah situ terus wah ini caper iki. Sok soleh, sok suci. Baru apa namanya? Ada mungkin ini apa namanya? Mu'alaf juga, baru kenal Islam berapa hari. Udah pakai dalil dan lain sebagainya. Ini enggak ada yang salah sebenarnya. Nah, itu kan jadi kayak janjian yang kurasakan ini adalah hal yang benar, tapi kenapa kok ditabrak-tabrakan dengan kok kayak negatif ya, padahal benar gitu loh. Iya, karena apa namanya? Kalau di Indonesia sendiri ya, kadang itu ada kayak semacam senioritas tuh, bahkan dari yang non agama ya, maksudnya dengan non syariat itu pun ada senioritas tersebut. Padahal yang disampaikan itu benar, tapi kalau yang mengatakan itu orang baru atau anak kecil, orang yang baru kenal, itu kita kadang skeptis, kok gitu sih, apa sih gitu loh. Caper banget. Kita udah tahu kali. Nggak ngejalanin. Itu sedih sih, sumpah, seriusan. Itu kalau yang kita pas lagi ngasih tahu terus mangandani apa wis ngerti ngono ki, duh, piye ya? Iya. Tapi ini apa namanya? Yang kita pikirkan adalah kadang caper untuk jangka panjang sekali itu terkadang berat karena kontinu kan dan lain sebagainya. Itu ada orang-orang yang menganggap caper yang kayak gini, konsep ibadah dan lain sebagainya itu berat. Karena mungkin belum terbiasa dan lain sebagainya, tapi belum udah bilang berat ya kan. Belum dilakukan udah takut duluan ya. Iya berarti belum juga melakukan udah takut dibilang caper, udah takut dibilang sok suci gitu. Iya. Bukan ini ya. Sebenarnya maksudnya ada cara bagaimana kalian itu kita caper tapi levelnya tuh level top gitu loh. Kayak untuk apa namanya tadi? Untuk jangka yang panjang sekali itu. Ya kan? Itu dengan gimana? Ya kita bisa lihat ya. Lebih dari 40 hari. Oh, itu membangun habit ya? Iya. Kalau membangun habit itu 20 hari. Oke. 20 hari itu kita bisa mencoba dengan apa yang harus kita lakukan. Kita sering melakukan itu cukup 21 hari kalau nggak salah. Alias 3 minggu itu habit itu kan terbentuk. Tapi kalau kamu stop selama 5 hari, itu habit itu akan kembali lagi. Makanya kita konsisten 21 hari itu kamu lakukan terus dan jangan ditolak. Jangan pernah menolak. Lanjutin. Kalau tahu itu baik ya. Aduh, pengen misal udah jamnya sholat nih, mau sholat jangan itu jangan entarnya itu kalau kamu udah kepengen langsung aja lakukan gitu. Jangan ditunda, karena sekali menunda kamu akan menunda kesempatan ibadah yang lain nanti. Kayak gitu. Ya kadang aku juga masih kayak gitu. Cuman ya kita sama-sama berusaha lah. Kalau memang tahu itu baik ya tetap gas gitu terus. Ya, betul. Tetap gas gitu terus. Kuncinya berarti istiqomah sih ya. Iya, betul sekali.
nggak usah takut sama dibilang caper kayak atau mungkin sok suci dan lain sebagainya. Iya. Dan bahkan ini ya apa namanya nggak cuma di masa kita aja. Dulu di zaman Rasul dulu juga kita bisa bilang nggak ngomongin sampai Rasul dulu sih, maksudnya ini kita itu bisa apa namanya bisa caper tanpa harus menjadi hal yang negatif dengan cara menjadi diri kalian sendiri secara biasa aja itu sudah bisa mencari perhatian dengan ya memaksimalkan apa kelebihan yang kalian bisa lakukan. Nah bahkan tuh zaman dulu pun kayak gitu, dari zaman Rasul ya kita bisa melihat dari para sahabat ya kan. Berarti Umar sebelum jadi Islam dia tegas keberaniannya, keberani gitu ya. Dan setelah jadi Islam juga tetap fokus dengan ketegasannya ya, dan malah menjadi lebih baik yang tegasnya. Itu kenapa apa namanya itu juga sikap Umar tersebut itu menjadi perhatian Rasulullah dulu. Terus ada lagi Abu Bakar, kesabarannya, kebijaksanaan itu dia tidak perlu merubah dirinya, tidak perlu acting, tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu maaf ya tapi apa namanya dia udah menjadi sosok yang didapatkan, udah menjadi sosok perhatian oleh Rasulullah gitu loh. Nah di hari akhir nanti Rasulullah akan berkumpul dengan para sahabatnya, para saudaranya, orang-orang soleh, karena perhatian yang tertuju, sesuatu yang dia lakukan yang itu menjadi perhatian oleh Rasulullah dengan ibadahnya, dengan amal solehnya, dengan sunnah-sunnahnya, sunnah ibadah sunnah yang dia lakukan, dengan cara dia berpikir, cara dia menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita nanti gimana nih untuk mendapatkan perhatian Rasulullah? Untuk apa kita mencari perhatian Rasulullah? Ya minimal biar bisa diakui lah, diakui sebagai sebagai umatnya, iya kan? Nah, ya sejauh ini kita masih ngaku-ngaku sih. Iya, kita masih ngaku-ngaku. Belum diakui ya. Jadi tujuan kita caper ini, kalau tujuan caper yang sampai ke jangka panjang sekali adalah tujuan kita caper agar diakui sebagai umat Nabi Muhammad gitu ya. Iya, bahkan caper ke Nabi Muhammadnya langsung. Kita bahkan bisa dengan cara yang mudah gitu, dengan posting apa namanya tips trik ibadah itu bisa. Iya kan? Kalau kita punya trik ibadah kan nggak semua orang menemukan cara ibadah yang comfortable ya atau nyaman. Ya kan ada kan. Coba tahu kalau ada mau nge-share yang ibadah tapi caranya kungfu gitu. Enggak sampai situ. Kungfu tuh capek sih. Iya kan? Jadi mungkin ini ya kayak gimana sih cara istiqomah, terus dia memberikan share ini tips-tips biar istiqomah. Iya, itu ada kayak gitu. Terus cara mencari air di tempat yang sulit gitu. Mencari air di tumpukan jerami. Bukan ya? Bukan, itu nyari jarum. Iya. Terus dapetnya rokok tapi. Iya. Kita juga bisa share aja sih sebenarnya. Yang lagi rame sekarang. Kita yang menjadi concern kita adalah lebih dari 40 hari. Penderitaan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina yang masih berjuang untuk mempertahankan tanah lahiran kan. Itu udah masuk ke ranah ini sih, udah banyak teman-teman juga banyak aku lihat udah mulai males ya nonton ini, udah bahkan ini terus. Bahkan kan kemarin sempat ada informasi gencatan senjata gitu kan. Nah itu buat orang-orang yang nggak terlalu concern, nggak main sosial media mungkin juga ya. Terus tiba-tiba main sosial media terus apa ini kamu posting tentang Palestina, kamu caper ya, kamu nyari traffic ya. Iya kan? Nyari traffic. Enggak, sebenarnya kita nggak cuma di situ maksudnya. Tapi memang ada berdiri di sisi ini kan, menunjukkan diri kita bukan kita untuk mencari perhatian. Dengan apa yang kita lakukan itu kita menunjukkan nggak harus ke sesama manusia sih. Kita menunjukkan kepada Allah kita berpihak kemana. Iya. Jadi tujuannya itu
bukan untuk nyari perhatian manusia lain, tapi memang nyari aman sendiri, jujur aja ya. Iya. Kita nyari aman sendiri biar diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, itu aja berarti simpelnya ya. Ketika kita memposting, oke, aku berpihak berpihak kepada warga-warga Palestina yang tertindas, warga-warga yang memang sekarang terjajah dan lain sebagainya. Itu bukan untuk nyari traffic. Let's nyari traffic atau apapun, tapi kita bersuaranya itu untuk diri kita sendiri, mengamankan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul sekali. Dan kita juga tahu ya bahwa penjajah Israel itu mereka melakukan propaganda, merupakan membuat video-video decoy yang seolah-olah membuat mereka itu sebagai victimnya atau sebagai korban. Nah, kita juga harus ingat ada siapa ya namanya, Paul Joseph siapa aku lupa. Intinya dia mengatakan bahwa kebohongan yang disampaikan berulang-ulang itu akan terdengar ataupun terlihat seperti sebuah kenyataan, sehingga masyarakat atau orang-orang itu mempercayainya. Nah, apabila kita kalah dengan propaganda tersebut, maka semua orang nantinya akan percaya bahwa penjajah Israel ini adalah korban, sehingga kita tidak berpihak kepada yang benar. Gak ada salahnya kita menyampaikan sebuah kebenaran. Kita berada di kita berdiri di tempat yang benar. Jadi jangan berhenti untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Jangan berhenti kita menyampaikan bahwa sesuatu yang benar itu adalah benar. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu ya. Jadi nggak usah capek, nggak usah takut dibilang caper. Iya. Jangan berhenti untuk tetap menyuarakan apa yang dari kebenaran yang menurut kalian benar. Lanjutkan terus perjuangannya ya. Terus perjuangannya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Iya. Buat teman-teman, jangan berhenti di kalian. Kalau kalian melihat video tentang kebenaran, video apalagi tentang penderitaan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Baitul Maqdis di Palestina, sebarkan. Jangan sampai kita kalah nanti dari propaganda kebatilan. Saya kira segitu saja. Mungkin gitu ya untuk video pada kesempatan kali ini. Cukup panjang. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video kali ini. Jika ada salah kata itu datang dari kami. Jika ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus